Sadarilah sangkan paraning dumadi. Hakikat hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Keberadaan manusia di dunia ini. Dunia ini namanya alam madya. Sebelum kita hidup sekarang ada alam purwa. Hidup yang akan datang namanya alam wusana. Jadi roh kita itu sebenarnya menempuh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini kita ada di level perjalanan fase tengah-tengah. Karena sebelumnya ada, sesudah nanti ada. Maka di Jawa dikenal urip iku koyok wong mampir ngombe. Sekedar mampir sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kayak kalian pulang kampung di tengah jalan mampir di warung. Nah itulah dunia. Jadi berarti dunia ini bukan asalmu, juga bukan tujuanmu. Jangan sampai kamu menjadikan dunia saat ini sebagai tujuan. Karena begitu kamu jadikan tujuan, kamu sedang keluar dari jalur sangkan paraning dumadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan dari Allah dan untuk Allah. Kita akan kembali ke sana. Jadi modelnya melingkar. Itu yang disebut sangkan paraning dumadi. Kita dari Allah dan akan kembali ke Allah. Jangan sampai kita nyeleweng, kita ngambil jalur yang nanti tidak nyampe ke sana. Jadi perjalanan kita menuju ke sana hanya mampir ngombe, minum sebentar terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka jangan terlalu diambil hati dunia ini. Katanya orang-orang kejawen, ya dunia biarkan jalan apa adanya, ambil secukupnya untuk bekalmu. Karena perjalanan masih jauh. Kalau terlalu kamu ambil hati, ya bisa-bisa hatimu tertambat di dunia ini, padahal perjalananmu masih panjang. Ketika hatimu tertambat oleh dunia, kalau bahasanya filsafat Islam, nafasmu tidak bisa mutmainnah. Padahal hanya nafsul mutmainnah yang bisa irji'i ila rabbiki. Jadi itu teori sangkan paraning dumadi. Oke, saya agak cepet-cepet ya nanti biar kena semua. Oke, terus ya nanti yang nggak terlalu paham diulang lagi rekamannya. Karena ini ilmu yang tidak bisa dikejar hanya pakai akal, harus dihayati. Jadi dokumen yang tidak cukup dipahami, tapi harus direnungkan. Paham gampang. Di atas paham kamu harus bisa merenungkan. Setelah kepegang, direnungkan itu berarti dicari relevansimu dengan kehidupanmu sehari-hari. Kalau sudah ketemu hasil renungan, jalankan, implementasikan, lakukan itu. Dari situ kamu akan ketemu kemuliaan, pencerahan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran itu ya memang harus dibaca, tapi di atasnya baca ada dipahami. Cuma jangan sekedar dipahami. Kalau kamu pahami, jangan-jangan pemahamanmu berhenti di abad ke-6. Kamu renungkan. Direnungkan itu cari relevansinya sama hidupmu. Kalau sudah ketemu itu, berarti kamu sudah bisa ngambil petunjuk dari Al-Quran. Implementasikan. Sama kayak sastra-sastra Jawa. Ilmu kayak gini kan kalau di Jawa sering disebut sastra cetha. Atau sastra cetha itu sastra yang tidak ada tulisannya. Kamu membacanya harus lewat realitas kehidupan sehari-hari. Sering disebut sastra Jendra Hayuningrat. Kalau zaman dulu anak-anak muda kayak kalian dianggap tidak mungkin bisa paham sastra Jendra. Paham bisa, tapi menghayati tidak akan bisa. Paham itu berarti ngerti karepe, tapi ngelakoni nggak mungkin bisa. Karena di Jawa ilmu itu kelakoni kanthi laku. Maka tantangannya adalah patahkan mitos bahwa hanya orang-orang tua yang ngerti sastra Jendra. Kalian yang muda sebenarnya ya bisa, asal mau ini yang abot. Godaannya oke. Kamu selalu diiming-imingi oleh
besok kerja apa, besok dapat pacar apa enggak, pacarnya jelek apa enggak, terus bisa kaya apa enggak, bisa beli mobil apa enggak, kurang punya rumah apa enggak, dan seterusnya. Itu yang sering bikin kamu terhalang. Jadi hijabnya dunia. Bahkan hari ini kayak ramalannya Nabi, hijabnya bahkan muslim yang lain. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Gara-gara orang Islam kamu tidak paham Islam yang benar itu kayak gimana. Karena kamu selalu kejebak. Loh, jangan-jangan Islam yang itu. Oh, jangan-jangan Islam itu. Islam yang ini kayak selalu gitu. Kamu kejebak stereotype, mainstream, sehingga kamu lupa kesejatiannya Islam. Oke, terus pelajaran ketiga dari sosok Semar adalah kasedan jati. Ini dari akar kata sedo. Sedo itu mati. Makanya ada hadis kafa bil mauti wa idhon, cukup dengan kematian sebagai nasihat. Jadi kasedan jati biasanya isinya tuntunan hidup mati yang sempurna. Konsep kalau di sufi kasedan jati itu setara dengan fana fillah. Fana fillah itu lenyapkan egomu, ganti dengan Allah. Lenyapkan dirimu, ganti dengan Allah. Lenyapkan keinginanmu, ganti dengan keinginannya Allah. Nah, itu fana fillah. Kalau orang Jawa untuk mencapai fana fillah itu tidak sekedar jangan melakukan perbuatan jelek, perbuatan berdosa, tapi juga jangan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Namanya perbuatan orailok, atau perbuatan yang akibatnya negatif. Kadang disebut kualat. Jadi tidak pantas itu tidak ilok. Misalnya kalau sama orang tua ngomongnya harus sopan lo ya. Seperti apapun kondisi orang tua, sesalah apapun mungkin orang tua, tidak ilok kalau ngomong gak sopan. Gak ilok itu tidak pantas. Jadi levelnya lebih tinggi daripada baik buruk atau benar salah. Namanya tidak ilok. Ada lagi kualat. Jadi kualat itu kalau hukum, kalau di Hindu bisa kamu sandingkan sama hukum karma. Hati-hati, mungkin tidak haram, mungkin boleh saja sama masyarakat. Tapi kalau menyakiti orang, nyusai orang, jangan-jangan nanti balik lagi kualat. Mungkin benar kamu menyesatkan, mengkafirkan dia. Cuma kalau dia hatinya sakit, dan sakit hatinya itu berdampak negatif, balik pada kamu yang menyakiti. Karena dosanya orang tersakiti kan makbul. Jangan-jangan kamu kualat. Itu semesta kosmologisnya Jawa kenal terminologi orailok sama kualat. Jangan ya, meskipun segitu ya jangan segitunya lah. Ngono ya ngono ning ya aja ngono. Islam ya Islam ning ya jangan segitunya. Nah itu kenapa khawatir kualat. Kualat itu jangan-jangan balik ke dirimu sendiri. Yang ngeritik, jangan sampai segitunya lah. Jangan-jangan kamu nanti kena masalah yang sama. Itu namanya kualat kalau di Jawa. Dan ini agak susah dicari bahasa Indonesianya kualat itu apa, agak susah. Kualat itu tidak ono. Orailok juga tidak ada. Tidak pantas sebenarnya, itu agak serampangan. Tidak ilok itu tidak selalu pas dengan tidak pantas, tapi tidak ilok. Di luar Jawa saya nggak tahu ada apa enggak. Ndak ilok sama kualat. Kalau kualat mungkin sudah di bahasa Indonesia kan. Tapi sebenarnya konsepnya mungkin agak jejer sama kalau di Hindu ada karma, buah perbuatan.